warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Pohon. Ada pohonnya kok di luar. Halo sahabat OBP, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, ini udah memasuki bulan Sya'ban ya, sahabat OBP semuanya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan. Di tahun berapa tahun ini? 1447 Hijriah di tahun 2026 ini. Wah, udah baru masuk 2026 kita sudah langsung bertemu dengan Ramadan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sahabat OBP semuanya yang hari ini sedang mempersiapkan Ramadannya itu ya, utang udah dibayar belum gitu ya, udah ini belum, terus persiapan kalau di sosial media itu banyak banget yang sudah nyiapin bumbu-bumbu buat hack biar buka puasa dan sahurnya itu Lebih cepat. iya betul. Sahabat OBP semuanya, obrolin yang lagi rame belakangan ini tuh ada salah satu yang lumayan ini udah sering banget sebenarnya fakta ini muncul di sosial media atau di mungkin sahabat OBP semuanya pernah mendengar atau merasakan juga ya, ada desas-desus ini loh Bu, kayak murid itu nggak sopan sama guru. Iya. Lebih nggak sopan, ada yang lebih lagi sih daripada nggak sekedar nggak sopan gitu loh. Kemarin kan kasusnya ya yang Iya. viral di Jambi itu, Iya. mana ada mungkin sahabat OP juga lihat ya kan, bahwa itu viral juga di mana Iya. murid-muridnya mengeroyok gurunya. Keroyok, baik. Kalau sebelumnya kan ada tuh yang kepala sekolah menegur murid merokok, Iya. ditegur, lalu dikasuskan sama orang tuanya gitu. Iya. Yang ini nih ada lagi kejadiannya Budian kayak gitu. Oke, Tadi. ngeroyok guru. Nah, di mana mereka itu ya bersih tegang lah, ada konflik antara guru dan murid itu, Iya. yang masing-masingnya membela diri gitulah. Kalau kata dari si muridnya, gurunya tuh sering ucapannya tidak sopan gitu, nggak enak gitu, menyinggung mereka gitu. Terus dari si muridnya juga memang langsung emosi gitu kan dengan ucapan-ucapan itu. Iya. Sebenarnya sih kayak kaget, kasihan, tapi banyak hal sih angle-nya nih yang bisa di apa ya? Yang bisa diangkat gitu ya. Maksudnya yang kita kritisi, yang kita lihat gitu. Entah dari sisi gurunya memang tadi ada kan orang Bu yang kayak terkenal temperamen gitu-gitu ya. Terus juga tapi nggak bisa lupa antara ini guru sama murid loh gitu. Iya, sama guru murid gitu. Yang jadi agak satu hal yang ini beneran. Soalnya kan sekarang ini Budiannya misalnya nih guru-gurunya, apalagi kan banyak guru muda. Iya. Guru-guru yang kalau dibilang ngajarnya SMA lagi. Muridnya yang dari sisi usianya itu nggak jauh gitu kan. Iya, Gitu. oke. Nah, dengan sekarang sistem yang begitu luar biasa ya, tuntutan kehidupan ini, jadi memang banyak guru-guru itu yang akhirnya ya mungkin terbawa-bawa gitu ya masalah kehidupan pribadinya juga, sehingga mereka tuh tidak terlalu bagaimana memperhatikan sisi psikologisnya murid gitu, sampai mungkin gitu ya ada ucapan atau sikap yang malah kalau di murid itu sebenarnya memendam lama gitu kayak gitu. Nah, yang mereka tuh nggak suka dari guru itu, akhirnya kan yang kejadian itu memang mereka akhirnya kan sama gitu, semuanya gitu, nggak satu dua orang. Namanya kan ngeroyok tadi. Oh iya, keroyoknya benar. bukan one. Ya jadi serius problem karena ada terus ya. Ada. Maksudnya kayaknya sekarang tuh kayak nggak jangan ditegur dong muridnya gitu. Ada Iya, sampai ada gitu kan meme-meme apa video-video lucu-lucuan dari guru-guru gitu, bahkan muridnya mau ngapain kayak silahkan gitu. Muridnya mau apa gitu silahkan, saking mereka itu juga takut gitu kan kalau dilaporkan oleh orang tua. Tapi itu dari sisi guru sampai nggak berani gitu. Cuman di sisi muridnya juga gitu kemudiannya. Sebenarnya dua sisi sih kita tuh pembahasannya ya, Iya, antara benar bagaimana posisi sebagai guru dan posisi sebagai
murid. Dan juga yang lebih penting lagi di sini adalah ini juga ya sahabat UP. Pola sistem pendidikannya di Indonesia gitu loh, kok bisa menghasilkan taruhlah misalnya murid yang tadi yang bertindak kasar terhadap guru, kok ada terus. Kemudian gurunya pun juga menanggapinya juga kayak tadi kan dikeroyok, mungkin ada juga yang tadi sakit hati dan segala macam. Kok bisa terbentuk gitu loh antara ada murid dan guru yang seperti itu gitu. Iya ya. Kondisinya yang menjadikan itu ya, kalau misalnya kita bercermin zaman-zaman dulu ya ke belakang gitu, itu tuh memang kayaknya gitu ya, dari sisi kita mungkin dulu sebagai murid, jadi murid ya, maksudnya tuh nggak terlalu mengambil baper gitu terhadap misalnya ada guru manusia juga ya, kadang mungkin hilaf gitu dari sisi ucapan dan tindakannya gitu, tapi kita nggak sebaper anak sekarang gitu ya, maksudnya dikit-dikit tuh emosi gitu sampai lapor orang tua dan orang tuanya mempolisikan gitu. Nah kalau dulu ya kita mungkin karena ini ya peran media sosial itu sangat jauh ya dengan kita dulu dengan sekarang ini, sehingga itu sangat mempengaruhi juga dengan bagaimana hubungan antara guru dan murid sekarang ini gitu. Oke, iya sih. Iya ya. Kan soalnya kalau dari pendidikannya sendiri kita bicara misalnya masalah adab ya karena Rasulullah diutus juga buat ini ya. Akhlak. Iya benar. Ada hadis. Jadi kan misalnya kayak berarti dari sisi ini dulu guru dan murid harus punya akhlak yang baik karena sudah ada contohnya yaitu Rasulullah gitu ya. Kalau jadi ibaratnya tuh Ramlian ya, mungkin dulu gitu mau guru ataupun murid, sebenarnya harus sama-sama memposisikan sebagai orang yang tadi beradab. Mungkin muridnya gitu ya sudah berusaha untuk menjadi murid yang beradab gitu ya. Gurunya pun juga begitu. Benar. Ya kan, gurunya juga harus mempunyai adab karena Islam kan juga mengajarkan hal itu yang utama gitu. Benar banget. Dan juga ini juga kali ya, dari sisi ini loh Bu, pernah dengar nggak kayak memuliakan guru gitu ya? Sebagai seorang murid gitu. Memuliakan guru. Takzim bahasanya. Takzim. Jadi sampai ada kan adab itu didahulukan daripada ilmu gitu, karena kan Islam tidak harus menargetkan harus pintar gitu. Pintar tapi adabnya nggak ada kan juga nggak bagus gitu. Dan jadi pertama itu memang sampai ada itu adab itu didahulukan daripada ilmu, karena dengan adab yang baik itulah ilmu itu akan mudah meresap gitu, mudah diterima gitu ya. Kemanfaatannya untuk diri kita dan guru juga jadi ikhlas gitu mengajarkannya ketika murid itu beradab gitu. Yang takjim tadi juga hormat. Gurunya pun mendidiknya juga dengan enak ya, dengan kasih sayang gitu. Iya ya, ini jujur kalau zaman kita dulu tuh emang perlakuan guru yang penuh kasar gitu ya. Dan bagi kita tuh kayak, oh iya ditegur guru tuh rasa gimana banget gitu. Karena peran media sosial tadi juga kayak Bu Masli tadi bilang gitu ya. Kan kalau misalnya harus hari gini, kok di sana bisa ngelawan? Pengen juga. Kalau dulu kita malah dimarahin guru. Diam gitu lah. Takut. Salah apa gitu. Mungkin walaupun misalnya ya aku nggak salah, tapi kita tuh kayak rasa nggak terima dengan guru juga nggak berani juga nggak berani. Padahal ya Allah iya juga. Padahal itu bentuk kasih sayang kalau bapak atau ibu guru marah kita. Ini bentuk kasih sayang bapak ibu guru gitu. Dan kita nerima, oh iya gitu. Iya, tadi ada pengaruh faktor-faktor lain juga ya Bu ya. Benar-benar yang akhirnya guru juga mungkin saat ini juga ya tadi ada keroyokan tuh berarti ada mendem banyak, dan juga mungkin ada juga hinaan-hinaan yang dilontarkan oleh dari si guru. Yang tadi bisa jadi kata Bu Masliati, ini ada faktor yang membuat para pendidik ini kok jadi mungkin ya agak emosional. Iya betul. Atau sangat emosional. Ada hal-hal kan kita tahu sendiri, ada guru yang entah mengambil mencari job tambahan karena memang ingin memenuhi kebutuhan hidup gitu. Terus itu juga, dan itu akhirnya mempengaruhi ke
bagaimana pengajaran beliau pengajaran gitu. itu, gitu. Iya nggak sih? Iya, karena kan kalau guru kan sebenarnya figur ya, teladan. Iya. Nah sekarang itu mungkin apa aja baru-baru jadi teladan gitu. Gurunya juga sibuk untuk mencari sesuatu yang bisa membuat dia penghidupan yang layak gitu dengan kondisinya sekarang ini gitu kemudian. Nah murid juga gitu akibat dari sistem yang sekarang gitu ya, karena yang kayak kasus yang dikeroyok gurunya itu kan misalnya dia bilang kan gurunya oh miskin gitu apa. Nah memang faktornya kan banyak, latar belakang siswi atau pelajar tuh misalnya dari keluarga yang miskin gitu kan. Jadi mereka tuh juga keluarganya harus bekerja dengan penghasilan seadanya atau jadi itu tuh jadi kompleks gitu penyebabnya, akhirnya terjadilah konflik itu gitu. Iya benar banget ya. Iya, guru kan ada kan lagu terpujilah. Kalau gitu nangis bener. Pokoknya kalau nyanyi lagu itu nangis gitu. Perjuangan guru tuh gimana ya sebenarnya, ya Allah. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Beliau sebagai teladan gitu menjadikan kita sampai sekarang itu luar biasanya banget. Aduh. Iya. Itu buat para guru dulu yang jadi guru-guru kita. Ya, salam hormat kami kepada guru yang mulai TK, SD. TK yang kita TK dulu kan nangis-nangis. Anak-anak sanungnya nyalian nih. Beliau sekolah agama, saya tidak, saya sekolah umum. Iya juga ya, yang tidak lupa banget, yang nggak lepas dari itu semua ya ini juga sih gimana sistem pendidikan itu tadi bisa mewujudkan gurunya jadi teladan, muridnya juga punya output baik gitu loh di luar sana. Enggak kok sedikit aja yang melakukan bully atau melakukan apa, ya sedikitnya itu kalau dikumpulin jadi banyak juga. Bukan yang terviralkan. Ya enggak ya. Aduh, rasanya. Belum lagi kasus-kasus yang kita ada juga bahas kan kemudiannya guru dalam tanda kutip itu ya melakukan itu pencabulan dan pokoknya banyak banget sisi-sisi yang apa hiruk pikuknya dunia pendidikan gitu. Iya benar banget. Itu landasannya berarti kalau harus mencari landasan yang tepat, landasan yang bagus, landasan yang akhirnya bisa membuat sistem pendidikan kita itu semakin baik dan outputnya juga baik juga. Guru-guru jadi kembali untuk dihormati gitu ya. Bukan dalam rangka salah-salahan, salah murid, salah guru, enggak. Tadi kan guru kan manusia juga gitu, tidak lepas dari salah dan hilaf. Bukan menuntut guru harus sempurna gitu ya, tapi dengan beliau sudah mendedikasikan sebagai pengajar gitu kan, memberikan ilmunya. Nah, sebagai murid ya harus menghormati gitu. Tapi ada satu peran yang membuat tadi konflik terjadi gitu ya. Carut marut pendidikan itu adalah memang lepas tangannya negara ya dalam pengurusan pendidikan ini. Karena kalau ujung-ujungnya kan juga ekonomi pasti akan terlibat juga tuh di dalam masalah itu tadi. Makanya harusnya kan negara terlibat dengan kayak pembahasan kita yang sebelumnya ya, ada juga tentang pendidikan kemudian ya ada, kurikulum, tujuan pendidikan, di mana ya tujuan pendidikan itu adalah mencetak individu yang mempunyai kepribadian Islam. Nah, itu yang ditunggu banget. Yang nunggu bukan hanya guru dan murid, tapi juga kita di masyarakat juga akan menunggu. Dan sebagai orang tua kan juga menginginkan output pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita gitu ya. Oke deh, segini dulu video-video kita. Video-video kita. Simak ya, yang lain ada lah yang belum disimak. Edisi 2026 masih di indoor. Iya, mager banget ya 2002. Masih indoor-indornya. Nanti kan kami akan ketemu pohon kok. Oke, salam hormat buat guru-guru semuanya dan mudah semangat terus buat para adik-adik, anak-anak yang sedang belajar di luar sana. Semangat terus belajarnya. Kita undur diri dulu yuk. Saya Dian Anjarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.